bahwasanya estimasi sampai 60 hari. 60 hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya teman-teman, saat ini banyak sekali ya para haters dan para pembenci VTube memang sengaja menggiring opini bahwasanya dengan adanya maintenance ini banyak sekali yang menganggap bahwasanya ini scam, VTube scam atau VTube diblokir lagi oleh SWI. Ini banyak kita lihat dari beberapa ini ya, beberapa pencarian VTube ini. Kita lihat channel-channel para haters memang seperti itu teman-teman ya. Mereka suka menggiring opini bahwasanya mengatakan bahwa dengan adanya maintenance ini bahwasanya VTube itu dalam keadaan scam. Padahal kita bisa lihat kalau memang keadaan scam ini, kita bisa lihat daripada IG-nya Pak Tongam ya. Di sini sudah tidak pernah membahas lagi, khususnya Pak Tongam Tobing dari pihak SWI sendiri sudah tidak pernah membahas lagi masalah VTube ya. Yang di sini yang sering dipermasalahkan adalah permasalahan pinjol dan investasi legal yang masih belum memiliki legalitas dari pemerintahan ya, khususnya OJK dan SWI. Nah, tetapi setiap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Tongam Tobing di sosial medianya, di IG-nya, ini para haters semua tidak pernah berhenti untuk menggiring opini bahwasanya VTube itu masih legal atau ponzi atau segala macam yang masih dilarang oleh pemerintah. Tetapi kita lihat teman-teman, salah satu komentar-komentarnya di sini Pak Tongam memang tidak pernah membahas lagi karena VTube sudah legal ya, sudah dinormalisasi oleh pemerintah, regulasinya sudah jelas. Tapi macam-macam cara, entah ini sengaja untuk menggiring opini atau ingin lebih meyakinkan dirinya sendiri bahwasanya VTube ini dalam keadaan maintenance atau scam. Tetapi kita bisa lihat teman-teman, di sini adalah kita tekankan lagi bahwasanya VTube memang betul-betul maintenance, dan itu pun kita bisa lihat dari pemberitahuan yang diberitakan oleh VTube sendiri ya. Kita bisa lihat di Google di pencarian VTube memang di sini sudah diberitakan tanggal 21 bahwasanya estimasi sampai 60 hari. 60 hari ya. Bahkan di sini juga pihak VTube sendiri mengucapkan terima kasih kepada Satgas Waspada Investasi atas normalisasi PT Future Viewtech sesuai dengan siaran pers SWI dengan nomor SP-04-SWI-SWI-7 Romawi _2021. Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Jadi teman-teman, kalau ada melihat informasi seperti ini diberikan oleh Pak Tongam lalu ada yang mengomentari bahas VTube lagi Pak, ini nggak perlu lagi dibahas ya teman-teman. Cuman ya namanya orang ya, apakah dia tidak suka dengan VTube, ingin menggiring opini, atau dia ingin meyakinkan bahwasanya memang VTube itu scam atau tidak. Nah, ini kita juga tidak bisa mengetahuinya ya. Tapi kalau dari bahasanya sepertinya memang dia ingin mengetahui lebih jelas karena sering termakan berita hoax ya teman-teman. Sudah ditanya bahas VTube lagi Pak, jadi ada yang menimpali Ren Husin, apanya yang mau dibahas, padahal VTube sudah jelas, sudah dinormalisasi dan sudah dilegalkan ya, regulasinya sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi diragukan aplikasi VTube dan perusahaan Future Viewtech ya. Ini sudah legal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus meyakinkan dalam diri teman-teman, di hati teman-teman bahwasanya memang VTube sudah legal. Jadi tidak perlu lagi membahas masalah VTube di IG Pak Tongam. Artinya walaupun kita paham bahwasanya teman-teman member ingin bagaimana menanyakan kenapa maintenance, itu sebenarnya jalurnya bukan ke SWI atau ke OJK, tetapi jalurnya langsung tanyakan ke pihak manajemen ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya yang harus kita ingat bahwasanya VTube adalah rumah kita ya. Marilah kita jaga dan amankan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kita rapatkan barisan seluruh member VTube agar tetap solid dan kompak. VTube adalah kita. Benar teman-teman. Jadi kita harus yakin bahwasanya VTube ini rumah kita dan ini adalah pondasi. Dan saya yakin juga tanpa VTube, apapun yang berkolaborasi atau apapun yang artinya ada bekerja sama dengan VTube itu sulit untuk berkembang.
kuncinya ada di VTube, karena ini adalah pondasi dari bisnis itu sendiri gitu. Dan ini juga VTube inilah yang pioner yang mengumpulkan sehingga menjadi perusahaan big data, yang mengumpulkan data menjadi usaha big data. Jadi memang VTube ini perlu kita perjuangkan teman-teman. Ini juga termasuk masukan-masukan arus bawah ya. Semua mereka bertanya kapan VTube on, kapan VTube on. Semua kita menginginkan VTube on, dan khususnya Matahari Channel menginginkan kalau bisa awal September sudah on, tidak perlu menunggu lama-lama. Tetapi kita harus bersabar ya teman-teman. Kita juga harus punya mimpi ya? Dan 3 hal yang bisa memisahkan kita dengan mimpi atau cita-cita kita. Pertama apa? Kurang kesabaran kita. Kurang sabar ini juga bisa menjauhkan kita dari mimpi-mimpi kita. Jadi memang kuncinya adalah bersabar. Dan sabar ini tidak ada batasnya. Kalau ada yang mengatakan sabar pun ada batasnya, ini menandakan bahwasanya dia tidak memiliki kesabaran. Jadi orang sabar itu tidak ada batasnya teman-teman. Yang kedua apa? Kurang produktif. Ya, untuk saat ini kita tidak menutup kemungkinan juga seperti konten kreator gitu kan. Sambil menunggu VTube itu on, ya kita berproduksi dengan cara membuat konten kreator, kita buat channel. Ini untuk apa teman-teman? Supaya kita tetap tidak ketinggalan informasi dan juga tetap mendapatkan dukungan untuk supaya Indonesia itu seluruhnya tahu, khususnya pemerintah, bahwasanya VTube ini benar, bukan Ponzi. VTube bukan Ponzi, VTube bukan money game yang seperti yang disebarkan berita-berita oleh pembenci ya. Kita tahu banyak sekali pembenci atau haters yang memang tidak suka dengan keberadaan VTube. Bahkan kompetitor pun dengan sengaja bagaimana bisa menjatuhkan VTube. Dan yang ketiga apa? Kurang komitmen. Maksudnya yang paling parah itu kurang komitmen. Hari ini kita yakin menonton video si Fulan, umpamanya kita yakin bahwasanya VTube, nanti kita dengar lagi dengan berita hoax, kita nonton lagi video-video opini-opini para haters, kita ikut terbawa arus lagi. Jadi kalau mau betul-betul komitmen dari sekarang, stop nonton video atau opini haters, baik dimanapun, baik di YouTube maupun dimanapun berada. Kita stop, tetap kita pada satu hati, tetap yang kita buka adalah informasi-informasi positif tentang VTube, karena memang ini benar teman-teman. Jangan sampai opini-opini yang beredar dan masuk di telinga kita ini akan bisa merusak hati kita, otomatis akan merusak bisnis kita. Karena baik buruknya bisnis VTube ini tergantung pada diri Anda, tergantung pada diri kita. Kalau kita menganggap baik, maka VTube itu akan baik. Kalau kita menganggap buruk, maka VTube juga akan buruk. Tapi bukan buruk untuk semua orang, tapi hanya berpulang pada diri kita yang menganggap buruk. Dan teman-teman kita yang berpikiran bahwa itu VTube baik, dia akan merasakan manfaat dari VTube itu. Dan yang menganggap buruk, dia sendiri akan merasakan manfaat keburukan dari VTube itu. Jadi ibaratnya usaha VTube ini tergantung dari pemikiran kita ya. Nah, sebagaimana tulisan ini, sukses tidak pernah dicapai dengan ukuran otak kita, tetapi selalu dicapai dengan kualitas pikiran kita. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini menjadi lebih baik dari kemarin. Pandang ke depan, tinggalkan kegagalan. Ya teman-teman. Jadi semua itu kembali kepada pikiran kita. Kalau pikiran kita menganggap VTube baik, maka hasilnya juga akan baik untuk kita. Kalau kita anggap pikiran buruk, ya kita sendiri yang mendapatkan keburukan dari hasil VTube itu gitu. Jadi sekali lagi, VTube ini rumah kita, pondasi kita. Jadi kita tetap jaga, tetap satu hati ya, dan yakin bahwasanya VTube sudah bebas dari money game dan bebas dari Ponzi, dan itu sudah tidak terbukti dan tidak mungkin pemerintah ingin meloloskan apabila memang benar-benar ini Ponzi. Jadi satu kali lagi saya harapkan jangan dengarkan dari haters, jangan nonton, jangan lihat channelnya, tetap fokus ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.